Shalom Bapak Ibu Gembala dan saudara-saudari terkasih. Shalom. Saya ucapkan selamat malam untuk teman-teman juga yang sedang menyaksikan secara online. Pada malam hari ini kita bersyukur kita boleh kembali bertemu dalam ibadah kita pada malam hari ini. Dan untuk itu kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul ialah melindungi diri dari penyesalan yang terdapat dalam kitab Amsal pasal 5 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-23. Amsal pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-23. Kita akan membacakannya secara bersama-sama dan responsoria. Nanti saya akan membacakan dimulai dari yang ganjil, kemudian Bapak Ibu Gembala serta teman-teman boleh menyusulnya pada ayat yang genap. Setelah saya memberikan judul perikop, nasihat mengenai perzinahan. Hai anakku, perhatikanlah hikmatku, arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan. Supaya engkau berpegang pada kebijaksanaan dan bibirmu memelihara pengetahuan. Karena bibir perempuan jalang menitikkan tetesan madu dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak. Tetapi kemudian ia pahit seperti empedu dan tajam seperti pedang bermata dua. Kakinya turun menuju maut, langkahnya menuju dunia orang mati. Ia tidak menempuh jalan kehidupan, jalannya sesat tanpa diketahuinya. Sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku. Janganlah kamu menyimpang daripada perkataan mulutku. Jauhkanlah jalanmu daripada dia, dan janganlah menghampiri pintu rumahnya. Supaya engkau jangan menyerahkan keremajaanmu kepada orang lain, dan tahun-tahun umurmu kepada orang kejam. Supaya orang lain jangan mengenyangkan diri dengan kekayaanmu, dan hasil susah payahmu jangan masuk ke rumah orang yang tidak dikenal. Dan pada akhirnya engkau akan mengeluh kalau daging dan tubuhmu habis binasa. Lalu engkau akan berkata, mengapa aku benci kepada didikan, dan hatiku menolak keturunan. Mengapa aku tidak mendengarkan suara guru-guruku dan tidak mengarahkan telingaku kepada pengajar-pengajarku? Aku nyaris terjerumus ke dalam tiap malapetaka, di tengah-tengah jemaah dan perkumpulan. Minumlah air dari kulahmu sendiri, minumlah air dari sumurmu yang membual. Patutkah mata airmu keluar seperti batang-batang air ke lapangan-lapangan? Biarlah itu menjadi kepunyaanmu sendiri, jangan juga menjadi kepunyaan orang lain. Diberkatilah kiranya sedangmu, bersukacitalah dengan istri masa saudaramu. Rusa yang manis, kijang yang jelita, biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau, dan engkau senantiasa berahi karena cintanya. Hai anakku, mengapa engkau berahi akan perempuan jalan, dan mendekat dada perempuan asing? Karena segala jalan orang terbuka di mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Orang fasik tertangkap dalam kejahatannya, dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Bersama-sama, ia mati karena tidak menerima didikan, dan karena kebodohannya yang besar, ia tersesat. Amin, kebenaran firman Tuhan. Nah, pada malam hari ini, kita akan sama-sama belajar bagaimana cara kita melindungi diri dari penyesalan. Penyesalan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah bagaimana Raja Salomo memberikan nasihat kepada anaknya tentang cara hidup yang terhindar dari penyesalan. Penyesalan adalah rasa sakit hati yang mendalam karena telah melakukan dosa dan melewatkan kesempatan untuk tidak berbuat dosa. Dalam Amsal 5, Salomo mengingatkan kita tentang bahaya perzinahan dan bagaimana cara menghindarinya agar hidup kita penuh dengan kebahagiaan dan damai sejahtera. Pada ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kedua, di sini dikatakan, hai anakku, perhatikanlah hikmatku, arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan, supaya engkau berpegang pada kebijaksanaan dan bibirmu memelihara pengetahuan. Nah, di ayat yang pertama dan ayat yang kedua, di sini merupakan penekanan dan juga peringatan yang diberikan Salomo untuk memperhatikan segala hikmatnya Salomo, untuk memperhatikan apa yang akan Salomo sampaikan kepada anaknya. Dan saya yakin bukan hanya kepada anaknya saja, tapi kepada kita semua yang membaca kebenaran firman Tuhan untuk kita perhatikan. Supaya kita berpegang pada kebijaksanaan
dan bibir kita memelihara pengetahuan. Nah, kemudian pada Amsalnya yang ayat yang ketiga, karena bibir perempuan jalang menitikkan tetesan madu dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak. Nah, perempuan ini digambarkan dengan bibirnya yang manis, seolah-olah menawarkan madu dan kata-kata yang indah. Namun, di balik manisnya kata-kata itu, terdapat racun yang tersembunyi yang sangat mematikan, yang suatu hari nanti akan berdampak pada kehidupan berikutnya. Perempuan jalang ini seperti ular berbisa yang setiap gigitannya dan akan menjerumuskan mangsanya ke dalam kehancuran. Dan di ayat keempat sampai yang keenam dijelaskan juga bahwa tetapi kemudian ia pahit seperti empedu, seperti yang saya katakan tadi, dan tajam seperti pedang bermata dua. Kakinya turun menuju maut dan langkahnya menuju dunia orang mati. Perempuan jalang yang menjanjikan kesenangan dan kepuasan sesaat, teman-teman. Dia menawarkan pelarian dan rutinitas dan godaan untuk merasakan sensasi-sensasi baru. Pada akhirnya perzinahan akan membawa kehancuran dan kematian. Kemudian dijelaskan juga pada ayat yang ke-7 sampai yang ke-11 menjelaskan konsekuensi yang fatal dari perzinahan tersebut. Orang yang tergoda oleh perempuan jalang akan kehilangan kehormatan dan nama baik mereka. Itu terdapat di ayat yang ke-9. Dan kekayaan harta benda mereka juga akan terkuras habis. Situ ditulis di ayatnya yang ke-10. Supaya orang lain jangan mengenyangkan diri dengan kekayaanmu dan hasil susah payahmu jangan masuk ke rumah orang yang tidak dikenal. Bahkan perzinahan dapat membawa kematian, baik secara fisik maupun mental. Hal ini diulangi juga pada ayat yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-6, teman-teman, kalau diperhatikan lebih lagi. Hingga pada akhirnya, orang yang terjerumus dalam perzinahan akan merasakan penyesalan yang tidak terhingga. Mereka akan merintih karena kehilangan harta benda, kehormatan, dan bahkan nyawanya. Terdapat di ayatnya yang ke-11. Penyesalan ini akan menghantui mereka sepanjang hidup dan menjadi beban berat untuk ditanggung dalam hidup mereka. Tadi saya sudah menjelaskan seputar perempuan jalang yang dijelaskan oleh Salomo ini. Dan apa yang dilakukannya dan bahkan dampak ketika kita bergaul dengan mereka. Dan sekarang kita akan sama-sama belajar bagaimana cara kita untuk melindungi diri dari penyesalan akan terjerat kepada perzinahan dan perempuan-perempuan jalang. Saya akan menjelaskan 3 poin utama. Yang pertama, dengarkan nasihat orang tua dan guru. Hal ini dijelaskan pada ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Maaf, ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Lalu aku berkata, mengapa aku benci kepada didikan? Dan hatiku menolak teguran. Mengapa aku tidak mendengarkan suara guru-guruku dan tidak mengarahkan telingaku kepada pengajar-pengajarku? Aku nyaris terjerumus ke dalam tiap malapetaka di tengah-tengah jemaah dan perkumpulan. Ayat ini menunjukkan penyesalan karena tidak mendengarkan nasihat orang tua, guru, pemimpin, bahkan pengajar-pengajarnya. Ini berarti kita perlu tahu, kita perlu memperhatikan untuk menghormati dan mempertimbangkan nasihat orang tua. Kita perlu nasihat mereka karena mereka merupakan orang-orang yang berpengalaman, terutama dalam hal moral dan kehidupan. Dengarkan nasihat mereka untuk menghindari godaan dan menjalani hidup yang lebih bijaksana. Hikmat mereka dapat menuntun kita dan membawa kita untuk menghindari godaan dan menjerumuskan ke dalam penyesalan, teman-teman. Mengabaikan nasihat bijak dapat membawa konsekuensi negatif dan penyesalan di kemudian hari.
Kemudian poin yang kedua ialah menemukan kepuasan dalam pernikahan yang sah. Nah, mengapa saya mengatakan hal ini? Dalam ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-19, di sini dijelaskan bahwa kepuasan dan keinginan itu hanya dilimpahkan kepada pasangan yang sudah sah, teman-teman. Jadi bukan kepada pacar, bukan kepada teman tapi mesra, dan lain sebagainya. Tapi kepada istri yang sah, pasangan yang sah. Nah, saya akan bacakan. Minumlah air dari kulahmu sendiri, minumlah air dari sumurmu yang membual. Patutkah mata airmu meluap keluar seperti batang-batang air ke lapangan-lapangan? Biarlah itu menjadi kepunyaanmu sendiri, jangan juga menjadi kepunyaan orang lain. Diberkatilah kiranya sandangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Rusa yang manis, kijang yang jelita, biarlah buah darinya selalu memuaskan engkau, dan engkau senantiasa berahi karena cintanya. Nah, menggali konsep kepuasan dan sukacita dalam pernikahan yang sah, air kulahmu sendiri dan sumurmu yang membual melambangkan keintiman, kesetiaan, dan kepuasan yang ditemukan dalam pernikahan yang kudus, teman-teman. Pernikahan yang sah digambarkan sebagai sumber kebahagiaan dan pemenuhan, bukan godaan dan penyesalan. Ingat kembali bahwa mencari kesenangan dan keintiman di luar pernikahan yang sah hanya akan membawa kekecewaan, penyesalan, dan luka dalam hati. Bahkan godaan perzinahan itu pun bisa datang di tengah-tengah pernikahan yang sah loh teman-teman. Di antaranya yang tidak mampu untuk menguasai diri. Hargai dan pelihara pernikahan yang kudus jika yang sudah menikah sebagai sumber kebahagiaan dan kepuasan sejati. Jangan tergoda oleh godaan sesaat yang berpotensi merusak pernikahan dan mendatangkan penyesalan pahit. Kemudian pada poin yang ketiga ialah kesadaran akan pengawasan Tuhan dan penghindaran akan dosa. Terdapat pada ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-23. Saya akan bacakannya. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan dan segala langkah orang diawasinya. Orang fasik tertangkap dalam kejahatannya dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Ia mati karena tidak menerima didikan dan karena kebodohannya yang besar ia tersesat. Pada ayat yang ke-21 mengingatkan kita bahwa segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan. Artinya teman-teman tidak ada yang satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Sebagaimanapun kita berusaha untuk menyembunyikannya, tapi Tuhan tetap lihat karena Tuhan Maha tahu, Tuhan Maha hadir. Dalam segala perbuatan tingkah laku kita, Tuhan ada. Jadi kalau kita menganggap, wah hanya saya dan dia nih yang tahu. Tidak teman-teman, ada Tuhan yang melihat. Kita kalau ingat lagu sekolah minggu, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik dan apa yang jahat. Jadi itu harus kita perhatikan untuk kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Kesadaran bahwa setiap tindakan dan pilihan kita diawasi oleh Tuhan yang Maha Tahu harus menjadi pengingat untuk selalu hidup dalam ketaatan dan kemurnian. Pada ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-23 melukiskan konsekuensi fatal dari dosa, yaitu terjerat dalam tali dosanya sendiri dan mati karena kebodohannya. Menghindari dosa dan godaan adalah kunci untuk terhindar dari jeratan dosa dan konsekuensi buruknya. Hidup dalam hikmat dan ketaatan kepada Tuhan akan menuntun kita pada kebahagiaan, seperti kebahagiaan sejati dan terhindar dari penyesalan di masa depan. Kesimpulannya, perzinahan digambarkan sebagai sesuatu yang manis dan menarik di awal, namun membawa konsekuensi pahit dan mematikan. Perzinahan menjerumuskan orang ke dalam dosa dan menjauhkan mereka dari Allah dan membawa mereka pada jalan kematian. Hikmat Allah menuntun orang ke jalan kehidupan yang jauh dari bahaya perzinahan. Menjaga kemurnian seksual adalah
kunci untuk hidup yang berbahagia dan bermakna dalam hubungan dengan Allah dan sesama. Melindungi diri dari penyesalan, mendengarkan nasihat orang tua, menemukan kepuasan dalam pernikahan yang sah, dan kesadaran akan pengawasan Tuhan dan penghindaran dosa akan menjadi pengingat bagi kita untuk melindungi diri dari penyesalan. Jadi teman-teman, 3 poin tadi mengajarkan kita bagaimana cara kita untuk melindungi diri dari penyesalan. Ingat, penyesalan tidak hanya dirasakan pada saat kita ada sekarang, tapi penyesalan akan muncul ketika kita sudah dipanggil olehnya. Demikian kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang sangat mengasihi kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, di mana kami boleh diingatkan kembali bagaimana caranya agar kami melindungi diri kami dari penyesalan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih menyadarkan kami bahwa tindakan dosa perzinahan sangat membahayakan hidup kami di masa depan, bahkan ketika Engkau memanggil kami Bapa. Ajarilah kami Tuhan Yesus, ajari kami Roh Kudus, untuk kami semakin hidup dalam kesucian dan kemurnian. Tuntun kami Bapa untuk melakukan kebenaran firman-Mu ini, sehingga kami Tuhan menjadi orang-orang muda yang boleh Kau pakai dengan dahsyat dan luar biasa. Kau boleh menjadi orang yang terpilih Tuhan, sehingga kami tidak menjadi orang yang biasa-biasa saja, melainkan kami boleh menjadi orang yang di atas rata-rata dan orang yang luar biasa. Terpuji, termulialah nama-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kebenaran firman-Mu malam hari ini mengubahkan hidup kami. Hari demi hari kami dituntun oleh kebenaran Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan bersukacita dan kami telah menerima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman, Tuhan Yesus memberkati.